Warga di 14 desa Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan panik setelah aliran sungai Rupit mendadak meluap dan merendam ribuan rumah warga. Warga berusaha menyelamatkan diri dan perabotan rumah tangga mereka. Beginilah kondisi aliran sungai Rupit di Desa Terusan, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Air sungai dengan warna coklat terus meluap dengan aliran arus yang sangat deras. Kepanikan warga pun terjadi saat aliran sungai Rupit terus naik dan meluap. Air bah disertai arus yang deras terus naik dan merendam rumah warga. Aliran sungai Rupit sendiri meluap sejak Selasa kemarin. Nampak warga di Desa Terusan, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Muratara berusaha menyelamatkan diri dan menyelamatkan harta benda mereka yang masih bisa diselamatkan. Air yang terus naik mencapai 1 meter lebih. Bahkan anak-anak terlihat berupaya menyelamatkan diri dengan menuju ke daerah yang lebih tinggi. Menurut warga, banjir kali ini merupakan terbesar sepanjang sejarah di Desa Sukamenang. Udah sampai mana ini Pak naiknya? Kira-kira 1 meter. 1 meter. Dari pukul berapa ini naik? Dari dataran rendah. Sekarang kami susah. Air sendiri berasal dari mana Pak? Dari hulu sungai Rupit, Tanjung Agung, Modo Batangpu, Rantau Telang. Kini kondisi air terus naik. Air sudah mencapai 1,5 meter dan rumah warga yang berada di dekat aliran sungai sudah nyaris tenggelam. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman Ainus melaporkan. Pemirsa, ular piton dengan panjang 3 meter lebih terkurung di dalam kandang usai memangsa ayam ternak milik warga. Tim rescue pemadam kebakaran Dinas Kehutanan Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang mengevakuasi ular sempat kesulitan karena lokasi kandang sempit dan ular melakukan perlawanan. Setelah menerima laporan dari pemilik ternak, tim rescue damkar Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang tiba di Jalan Bamaraya 3 Palangkaraya langsung berupaya mengevakuasi ular piton berukuran besar yang terkurung di dalam kandang menggunakan alat penjepit. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi ular karena berada di kandang yang sempit dan ular melawan hingga nyaris menyerang salah seorang petugas usai berhasil dikeluarkan dari kandang ternak. Tak lama ular berhasil dievakuasi dan dilakban bagian mulutnya untuk dibawa ke halaman rumah. Keberadaan ular piton pertama kali diketahui oleh salah seorang penghuni rumah yang mendengar suara gaduh dari dalam kandang pada malam hari. Malam bunyi mengyok-nyok. Terus pagi dilihatin? Pas dilihati ada dalam kandang. Itu yang ditelan tadi berapa ekor? Ayamnya? Satu aja yang ini. Satu ya? Yang dulu pernah. Jadi berapa kali dengan yang ini, Bu? 3. Panjangnya kurang lebih 3,5 meter. Piton itu ya? Iya. Piton. Kendala tadi pada saat mengevakuasi apa? Kendalanya tempatnya sempit dan Melawan ularnya? ya sempat melawan. Usai diamankan dan dimasukkan ke dalam karung, ular piton kemudian diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah sebelum dilepas liarkan ke hutan yang jauh dari permukiman warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adisata Ainus melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial 4 remaja di Jember menganiaya anjing menggunakan paving. Sempat mendapat perawatan medis, anjing akhirnya mati. Dari rekaman kamera pengawas, terlihat 4 remaja sedang berjalan di kawasan komplek perumahan Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Jember. Tak lama kemudian mereka melihat seekor anjing bermain di depan pagar rumah pemiliknya. Meski anjing tidak mengganggu, namun salah satu dari keempat remaja itu kemudian mengambil batu paving dan menganiaya anjing, kemudian lari meninggalkan anjing dalam keadaan luka parah. Meski sempat mendapat perawatan medis, anjing akhirnya mati. Pemeriksaan awal itu ditemukan kalau ketika diraba itu daerah kepala di sekitar tulang frontal dan hidung itu mengalami kebengkakan, nyeri, sama ada indikasi mengalami retak atau patah tulang dia. Kasus ini mendapat sorotan tajam berbagai pihak. Dinas Peternakan juga menyayangkan kejadian ini karena kenakalan remaja menyebabkan hewan teraniaya hingga mati. Kepala Bidang Dinas Peternakan berharap kasus ini dituntaskan secara hukum.
Itu memang menjadi kewenangan pihak berwajib ya untuk mengusut permasalahan penganiayaan, tetapi jelas sekali bahwa tindakan itu tidak bisa dibenarkan. Belajar dari kasus ini, Dinas Peternakan juga mengimbau masyarakat untuk mengawasi hewan peliharaan saat bermain di luar rumah. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang karyawati minimarket mendadak viral karena tersungkur dan terseret sepeda motor saat mengejar pencuri. Petugas Polsek Pedurungan Semarang dengan mudah membekuk pelaku setelah video korban viral. Inilah video viral saat Fani, seorang karyawan minimarket, berusaha mencegah pelaku pencurian yang kabur usai mencuri di minimarket di Jalan Telogosari Raya, Semarang. Korban berusaha mengejar pelaku hingga area parkir minimarket dan menarik jaket pelaku untuk meminta kembali barang yang dicuri. Namun pelaku mengelak dan berusaha kabur dengan sepeda motornya. Korban pun terseret karena berusaha menahan laju sepeda motor dengan memegang jaket pelaku. Setelah video korban yang jatuh dan terseret viral, polisi akhirnya membekuk pelaku yang diketahui adalah Nur Cahyo, warga Lamper Tengah, Semarang. Dalam pemeriksaan, pelaku yang bekerja sebagai kuli bangunan beralasan mencuri untuk membeli susu anaknya. Mengaku uangnya untuk membeli susu kurang, pelaku kemudian mencuri barang di minimarket untuk dijual dan membeli susu. Pelaku menyebut menjual 2 pembersih wajah hasil curian kepada temannya seharga Rp80.000 dan uang hasil pencurian tersebut diberikan kepada istrinya. Itu mencuri buat beli susu, Mas, kebutuhan. Awalnya kan mau beli susu ya? Ya, karena terus kenapa nggak jadi beli susu? Uangnya kurang, Bu. Si R ini melihat di sosmed viral, lah kok yang jual temennya yang tadi menjual sabun muka ini. Nah, jadi karena takut, akhirnya si R ini ke Alfamart untuk mengembalikan sabun tersebut. Selain menahan pelaku, polisi menyita barang bukti 2 pembersih wajah, 1 botol minyak wangi, dan sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Meski sudah menyampaikan permohonan maaf kepada korban, pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Arus balik libur lebaran di Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih padat. Kemarin tercatat 151.000 penumpang kembali ke Jakarta dari berbagai daerah. Bandara Soekarno-Hatta dipadati ribuan pemudik yang baru tiba dari berbagai daerah Selasa siang. Kebanyakan pemudik kembali dari Denpasar, Medan, Padang, Makassar, dan juga Surabaya. Para pemudik memilih kembali ke Jakarta kemarin karena hari ini sudah mulai beraktivitas. Data pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan arus balik sudah terjadi sejak hari Senin. Hari Selasa saja ada lebih dari 151.000 penumpang baik datang dan pergi melalui Bandara Soekarno-Hatta atau naik 20% jika dibandingkan hari biasa. Sementara jumlah pergerakan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta mencapai 1.056 penerbangan. Kak, kenapa baru milih pulang hari ini? Karena dapat tiketnya hari ini. Susah atau gimana memang? Enggak, emang mau hari ini aja. Oke. Karena aku baru tanggal 10 kemarin datang pulang. Tiketnya sendiri mahal nggak sih Kak untuk arah balik? Ada kenaikan berapa persen kira-kira? Biasa sih dari 1,3 sekarang jadi 2 juta. Puncak arus mudik diprediksi telah lewat atau terjadi Senin kemarin karena para pekerja mulai beraktivitas di awal pekan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Masih dari puncak arus balik, kepadatan penumpang terjadi di Pelabuhan Mamuju. Ratusan penumpang yang hendak menuju Kalimantan melalui Pelabuhan Mamuju berdesakan di pintu masuk pelabuhan agar bisa mendapatkan tempat di atas kapal. Pelabuhan Mamuju Selasa sore padat penumpang yang berasal dari berbagai daerah di Sulawesi hendak menuju ke Kalimantan. Para penumpang berdesakan di pintu pelabuhan agar mendapat tempat di kapal. Sejumlah petugas sempat kewalahan melakukan pengaturan karena banyaknya penumpang.
Hari Selasa, jumlah penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Mamuju sekitar 400 lebih penumpang, sementara roda 2 sekitar 50 kendaraan. Diperkirakan, lonjakan penumpang arus balik di pelabuhan ini merupakan hari terakhir. Sampai kapan arus mudik ini meningkat di pelabuhan ini? Untuk ini Pak, kita kurang tahu. Kemungkinan berlanjut sampai Lebaran Haji Pak. Lebaran Haji. Ratusan penumpang dari Sulawesi memilih kembali ke tanah rantau di Kalimantan lewat jalur laut karena harga tiket yang lebih terjangkau. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly Christian, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, kuasa hukum paslon nomor urut 1 dan 3 menyerahkan kesimpulan sidang gugatan hasil Pilpres 2024 ke MK. Selain kesimpulan, pihak kuasa hukum juga menyerahkan bukti tambahan sebagai bahan pertimbangan hakim MK. Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis optimis kesimpulan paslon nomor urut 3 dapat menjadi dasar pertimbangan para hakim dalam membuat putusan sengketa pemilihan presiden 2024. Ada 5 poin pelanggaran prinsipil yang disoroti selama proses penyelenggaraan pemilihan presiden 2024, yaitu pelanggaran etika, prosedur pemilu, nepotisme yang diduga dilakukan Presiden Joko Widodo, dan politisasi bansos jelang pemilihan umum, penyalahgunaan kekuasaan, dan dugaan penggelembungan suara direkap. Politisasi bansos yang dilakukan terutama dalam 3 bulan terakhir. Memang ada 4 menteri yang dihadirkan. Nah, 4 menteri ini tidak menjawab politisasi bansos. 4 menteri ini hanya menjawab bansos itu ada dasar hukumnya. Tapi yang tidak dijelaskan adalah apa yang terjadi di lapangan. Kenapa penyaluran bansos itu dipusatkan dalam 3 bulan terakhir menjelang pencoblosan? Kenapa penerima manfaat bansos itu tidak sesuai dengan data-data yang menurut ahli kami, penerima manfaat itu tidak sama semuanya. Sementara tim hukum nasional paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin selain menyerahkan kesimpulan juga menyerahkan 35 bukti tambahan terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Ketua tim hukum nasional Amin Ari Yusuf Amir optimis MK akan mengabulkan gugatan apabila berkaca dari jalannya sidang pemeriksaan saksi dan ahli. Sangat yakin dan sangat optimis permohonan kami akan dikabulkan. Tinggal sekarang kita sama-sama mendoakan semua majelis hakim yang mulia ini diberikan keteguhan hati, keberanian, ketegasan dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya. Karena semua fakta, semua bukti telah dipaparkan di proses persidangan ini. Selanjutnya putusan sengketa hasil Pilpres 2024 akan dibacakan Hakim MK pada Senin 22 April mendatang. Dari Jakarta, Putri Bagus, Jaka Samsa, Irian Sahwayudi, iNews melaporkan. Pemirsa, tim kuasa hukum Kubu 02 menyerahkan draft kesimpulan terkait sidang perselisihan pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Kubu 02 membantah seluruh permohonan yang diajukan pemohon dalam sengketa pemilu 2024. Tim kuasa hukum Kubu 02, Yusril Iza Mahendra, Oto Hasibuan, dan Hotman Paris Selasa siang secara resmi menyerahkan draft kesimpulan Kubu 02 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam draft tersebut, terdapat 4 poin utama yang dibacakan Kubu 02 terkait sengketa pemilu 2024. Kubu 02 menolak seluruh permohonan yang diajukan pemohon, Kubu 01 Anies Mohaimin dan Kubu 03 Ganjar Mahfud dalam sidang perselisihan hasil pemilu atau PHPU 2024. Tim kuasa hukum Kubu 02, Hotman Paris, membantah tudingan politisasi bansos yang ditujukan oleh pemohon kepada Presiden Joko Widodo. Tim kuasa hukum menilai hal tersebut merupakan perintah undang-undang dan bukan perintah Presiden Joko Widodo. Selain itu, Kubu 02 juga menyinggung putusan MK nomor 90 tentang pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang dinilai sudah berlaku secara positif. Bagaimana suatu peristiwa perbuatan melawan hukum dibuktikan mau dicoba dibantah dengan psikolog sama etika sama romo ahli gerejani. Jadi benar-benar pembelaan mereka itu seperti saya bilang di awal benar-benar pepesan kosong. Ya. Mulai Selasa 16 April hingga 21 April mendatang, Hakim Mahkamah Konstitusi menggelar rapat permusyawaratan hakim RPH dalam rangka mengambil keputusan bersama terkait PHPU Pilpres 2024.
Dari Jakarta, Putu Bagus, Jaka Samsa, Irian Syawahyudi, iNews melaporkan. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi untuk menyerahkan surat sahabat pengadilan dari Megawati Soekarnoputri. Hasto menyebut surat tersebut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan Hasto Kristianto usai menyerahkan dokumen dari Megawati di gedung MK Selasa siang. Dokumen bertuliskan tangan Megawati untuk perkara sengketa Pilpres 2024 berisi pesan agar Hakim MK mengambil putusan yang dapat menjaga demokrasi di tanah air. Ibu Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan tidak akan mengintervensi kedaulatan Hakim MK. Kami hanya menyampaikan perasaan, pikiran, dan perasaan bagaimana negara ini dibangun, bagaimana Mahkamah Konstitusi ini didirikan sebagai benteng konstitusi dan demokrasi, bahkan tempatnya pun oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dipilihkan di ring 1 istana sebagai lambang bahwa Mahkamah Konstitusi ini sangat berwibawa, sangat kredibel, sehingga mengapa persyaratannya harus memiliki sikap-sikap kenegarawanan. Dokumen sahabat pengadilan diterima perwakilan MK dan akan diserahkan kepada Ketua MK Soehartoyo. Dokumen tersebut diartikan sebagai pihak yang merasa punya kepentingan terhadap sebuah perkara untuk menyampaikan pandangan dan pendapat hukum ke pengadilan. Namun pihak amicus curiae tidak dapat mengintervensi, memaksa atau melakukan perlawanan terhadap hakim. Dari Jakarta, Putu Bagus, Jaka Samsa, Irian Syawahyudi, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyambangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teguh Umar, Jakarta Selasa siang. Ganjar menyebut pertemuannya dengan Megawati untuk silaturahmi dalam suasana Idul Fitri. Ganjar terlihat datang ke kediaman Megawati ditemani istri Siti Atikoh. Usai pertemuan selama hampir 1 jam, Ganjar menjelaskan kedatangannya untuk bersilaturahmi Lebaran. Ganjar menyebut baru bisa datang bertemu Megawati karena dirinya menggelar open house sejak hari pertama hingga hari keempat Lebaran di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengungkapkan hanya membicarakan hal-hal yang ringan seperti cerita seputar mudik. Namun Ganjar mengaku sempat membahas tentang dokumen yang diserahkan Megawati ke MK. Ngobrol aja umum, cerita mudik, cerita ketemu masyarakat, masyarakat di daerah gitu ya. Terus ngobrol yang lain, cerita tulisan Ibu di Kompas, hari ini Ibu kirim amicus curiae gitu ya. Itu semua tadi diceritakan di sana. Setelah dari rumah Megawati, Ganjar menyebut akan melanjutkan silaturahmi dengan sejumlah tokoh lainnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPK tetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor sebagai tersangka kasus korupsi pemotongan dana insentif. Menanggapi statusnya sebagai tersangka, Ahmad Mudlor mengatakan dirinya menghormati keputusan KPK dan menyerahkan kasusnya ke tim kuasa hukumnya. Sementara itu untuk memudahkan proses pemeriksaan, KPK telah mengirim surat pencegahan ke luar negeri Bupati Sidoarjo ke Dirjen Imigrasi. Hari pertama masuk kerja setelah libur Lebaran, aktivitas Pemkab Sidoarjo diisi dengan acara halal bihalal antara pimpinan, karyawan, dan staf. Masih dalam suasana Lebaran, mereka dikagetkan dengan kabar keputusan KPK yang menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor atau Gus Mudlor sebagai tersangka perkara dugaan korupsi pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo. Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor yang turut hadir dalam kegiatan halal bihalal ini mengaku kaget dengan keputusan KPK yang menyebar melalui berita online. Ahmad mengatakan dirinya menghormati keputusan KPK. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Ahmad Mudlor masih tetap menjalankan tugas sebagai bupati aktif. Menghormati keputusan yang kemudian dikeluarkan oleh KPK
sehingga saya juga mohon doa dari seluruh masyarakat Sidoarjo termasuk terkait dengan langkah-langkah lebih lanjut, mungkin nanti bisa detailing lagi bersama teman-teman dari tim pengacara kami. Penetapan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor sebagai tersangka disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui pesan tertulis ke media. Menurut Ali, Gus Mudlor diduga menerima sejumlah uang yang berasal dari pemotongan dana insentif pegawai BPBD Pemkab Sidoarjo. Saat ini KPK telah menahan Kepala BPBD dan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian BPBD Sidoarjo. Tim Liputan iNews melaporkan.